selamat datang Pak di Spartan Victory Center. Sebelumnya kami ucapkan selamat dan sukses atas kemenangan Hendra Joni Risnaldi di Pilkada Pesisir Selatan. Ya, selamat, terima kasih. Baik Pak, selaku Ketua Tim Pemenangan HJRI di Pesisir Selatan, awal mula Bapak masuk dan bergabung dengan HJRI itu bagaimana kisahnya Pak, ceritanya Pak? Pertama saya ketemu dengan Hendra Joni, itu kejadian waktu beliau maju pada Pilkada 2016. 16. Waktu itu beliau datang ke rumah bersama istri beliau, beberapa tim, minta respon kalau beliau ingin maju untuk calon bupati. Ya. Karena beliau datang ke sana, tentu kita respon. Silakan Ya. Pak maju. Ya. Insya Allah masyarakat sama Bapak. Karena saya orang Golkar, Ya. saya tunggu dulu. Ya. Kalau dari Golkar mendukung Bapak, insya Allah saya akan mendukung Bapak. Ya. Itu Bapaknya. Itu awal mula bergabung dengan HJRI di 2024 ini bagaimana ceritanya Pak? Oh gitu ya. Ya. Baik, terima kasih. Awal mula bergabung dengan HJRI diawali pertama dengan kedatangan Dr. Risnadi ke rumah saya. Ya. Dia ingin maju, ingin berpasangan dengan Hendra Joni untuk Pilkada 2024 ini. Kemudian tentu karena dia teman saya, kemudian bukan teman, ayahnya juga sama saya dulu di DPRD kan itu ya. Kebetulan Risnadi sama pula dengan DPRD provinsi. Jadi saya lihat itu anak ini cukup potensi, maka saya respon. Saya respon waktu itu, akhirnya saya berupaya menghubungi beberapa tokoh-tokoh senior dari Selatan untuk mau bergabung dengan saya, kita bantulah Risnaldi ini bersama pasangan nanti kan gitu. Gini Pak, Bapak kan dikenal selama ini sebagai politisi yang sangat di Golkar begitu lama gitu. Nah, kalau sekarang kan 2024 ini Golkar di Anasta. Nah, kenapa Bapak ke HJRI, Pak? Pertama gitu, itu bagian dari kritik saya pada Golkar. Karena saya komitmen dengan perjuangan Golkar itu. Kalau seandainya kader Golkar yang maju, tentu saya habis-habiskan pasti saya dukung. Tapi tidak ada hubungan, baik secara historis maupun secara emosional, tidak ada hubungan dengan Golkar. Masa kader partai lain yang harus kita besarkan, itu aja itu. Apalagi kita lihat kan selama ini kita telah amanahkan kepada Rus Mayu Anwar sebagai Bupati Pesisir Selatan. Apa harapan kita waktu itu? Supaya Pesisir Selatan lebih baik, lebih cepat sejahtera. Tapi apa harapan? Tinggal harapan. Kita tahu kebiasaan yang dibuat itu salah. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kita tahu, kita biarkan, berarti kita ikut salah. Ikut serta salah jadi. Maka saya mengambil kesimpulan, haruslah dicarilah bupati yang betul-betul aspirasi, yang betul-betul didukung oleh masyarakat. Kita coba survei, kayak memang pilihan mereka kepada Hendra Joni ini kan gitu. Selama proses itu Pak, apakah Bapak pernah ditegur, diberi sanksi oleh partai itu bagaimana Pak? Tidak pernah. Nggak pernah. Gini Pak, kalau proses Bapak ditunjuk itu bagaimana ceritanya, kisahnya Pak? Kenapa Bapak ditunjuk gitu? Padahal kan banyak politisi senior yang selama ini mendampingi Hendra Joni. Kalau secara partai kan ada namanya Bapak Bakri Bakar gitu. Nah, kenapa bola itu datang ke Bapak? Cerita begini, dari awal pertama itu Risnaldi datang ke rumah saya, beberapa teman tokoh yang cukup senior pula. Jadi seperti tadi ingin maju untuk pilkada mendampingi Pak Hendra Joni. Saya respon, kalau begitu silakan. Rumah saya terbuka untuk Hendra Joni. Silakan datang, nanti kita dudukkan nanti di rumah saya. Cepat siangnya kita respon, malamnya direspon oleh Pak Hendra Joni. Datanglah ke rumah saya waktu itu malam, diri oleh tokoh-tokoh termasuk Bakri Bakar sendiri. Yang lain-lainnya itu. Kita perkirakan waktu itu hadir cuma 10 atau 12 orang lah. Kenyataan malam itu hadir sampai 30 orang. Tokoh-tokoh semua tokoh-tokoh semuanya. Akhirnya waktu itu saya dipercaya oleh Hendra Joni memimpin dialog
Iya, iya. dengan teman-teman itu. Kita tanya satu persatu pendapat mereka, Iya, iya, iya. apanya. Akhirnya semua yang hadir itu sepakat Iya, iya. bahwa tidak ada jalan lain. Iya, iya. Memang bupati harus diganti. Iya. Penggantinya yang tidak ada yang lain. Iya. Yang sampai sekarang yang kelihatan memang Indra Joni kan Iya, itu. iya, iya. Berdasarkan demikian itu, saya nggak tahu. Saya kan biasa-biasa aja. Iya, iya. Taunya saya di malam itu juga saya dikasih tahu oleh Risnaldi. Iya. Saya udah ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan. Iya, iya. Saya bilang kalau memang percaya pada saya, ini amanah, insya Allah saya jalankan secara baik kan gitu. Iya, iya, iya. Setelah itu Pak, ketika turun di bawah saat masa-masa kampanye itu, bagaimana Pak respon masyarakat? Ya seperti itu, karena kita telah menentukan sikap, nah, apalagi saya telah dipercaya sebagai ketua pemenangan. Iya. Tentu kita tak ingin gagal. Iya, betul. Untuk itu kita berupaya semaksimal mungkin. Apa yang harus kita lakukan, meyakinkan masyarakat supaya mereka memilih Indra Joni. Iya. Kita turun ke lapangan, Iya, kita berdialog dengan masyarakat, iya, iya. kita bicara dengan masyarakat, Iya, iya. kita bicara masalah perbandingan waktu Iya. Indra Joni begini, Iya. waktu Pak Risnal begini. Bagaimana? Kita bukan mengajak, kita respon masyarakat. Iya, iya. Oh kalau begitu, gitu lah. Kalau itu jadi bagaimana? Iya kalau itu mau harus diganti berarti Pak. Iya, iya. Berarti kan sama begitu. Iya, kita beri perbandingan Pak ya. Kita kasih perbandingan Kita kan kasih gitu. referensi masyarakat. Referensi Iya, gitu. iya, iya. Begini Pak, kalau kami lihat kan selama masa kampanye itu bisa dikatakan yang hadir kampanye itu masyarakat itu sangat antusias Pak. Kira-kira kalau Bapak menilai analisa Bapak itu disebabkan oleh apa Pak? Nah, jadi saya lihat dari kita punya negari kan 182 negari. Iya. Dan target kita waktu kampanye draft kita bikin, titik kampanye kita adalah nagari. Harus kita kunjung ke 182 nagari. Iya. Dari 182 nagari itu, alhamdulillah terkunjungan. Tapi saya bisa cuma 179 nagari. Berarti ada 3 nagari yang tidak saya terkunjung. Saya tidak tahu kondisi negara itu. Iya. Alhamdulillah 179 titik kunjungan saya bersama Indra Joni dalam kegiatan kampanye. Malah ada beberapa kali saya mewakili Indra Joni, waktu itu beliau nggak hadir. Iya. Respon masyarakat luar biasa. Iya, iya. Kenapa terjadi respon masyarakat? Kita mampu membuka cakrawala masyarakat seperti tadi. Iya, iya. Bahwa pesisir selatan ini gimana ke depannya. Iya, iya. Ini ya. Iya. Ini waktu Indra Joni. Bagaimana? Akhirnya semangat itu yang tumbuh di masyarakat. Kerinduan kembali. Bahwa memang tidak ada jalan lain. Harus kerinduan masyarakat itu sangat tinggi dan masyarakat sangat menginginkan perubahan Pak. Hasilnya terbukti ketika pencoblosan kemarin. Alhamdulillah. Suaranya kalau tidak salah selisihnya itu 46.100-an. Melebihi dari target kita. Target berapa Pak? Target kita cuma 53%. 53%. Hasil survei kita terakhir 56%. Iya. Kenyataan realisasinya 60, sekian persen kan luar biasa melebihi apa target kita itu. 60,4 sekian persen. Iya. Dari 53% target kita, kemudian setelah hasil kampanye terakhir, kita survei terakhir, kita menjadi 66 sekian. Dari realisasinya 60 lebih. Itu luar biasa gitu ya itu. Nah, selepas ya walaupun belum sah kan dari KPU, tapi bisa dikatakan ini kan sudah barang pasti lah gitu Pak. Kemenangan Indra Joni Risnaldi Ibrahim gitu. Nah, ke depan pesisir selatan ini akan dibawa seperti kemana Pak? Seperti apa pesisir selatan ini akan dibawa oleh nakoda baru ini Pak? Iya, pertama barangkali kita mengharapkan setelah nanti Indra Joni dilantik, bukan ditetapkan, kita kan nanti mungkin dalam beberapa hari ini kan dilantik jadi bupati. Tugas pertama Indra Joni harus mengkonsolidasikan aparatur pemerintahan di bawahnya. Karena bagaimanapun juga hebatnya suatu program, pintarnya seorang pemimpin, tanpa konsolidasi organisasi yang baik, tidak akan jalan nanti. Mungkin tugas pertama Indra Joni mungkin harus mengkonsolidasikan aparatur sipil negara yang telah terkotak-kotak selama ini kan. Berarti menyatukan visi mereka sesuai dengan visi bupati saat ini. Harus sesuai dengan itu. Tidak ada lagi visi-visi yang ada, cuma ada visi Indra Joni Risnaldi yang harus dijalankan oleh OPD. Kan lebih banyak. Kira-kira Pak dengan 5 kan Indra Joni Risnaldi ini ada 5 program bulan Nagari Sehat sampai Nagari Sejahtera itu. Itu kalau Bapak melihat mungkinkah itu terwujud di pemerintahan Indra Joni ke depan Pak? Insya Allah bisa terwujud. Seperti tadi, bagaimanapun hebat program itu tanpa peran serta masyarakat. Mulai dari aparaturnya sampai ke tingkat negari, sampai masyarakatnya tidak akan ada artinya program itu. Untuk itu
Maka dalam kampanye kita juga meyakinkan masyarakat ini program Indra Joni juga. Iya, iya. Nah, kemudian bagaimana realisasikan, kan luar biasa itu. Iya, Maka program-program yang ditawarkan Indra Joni itu kita perhatikan memang seharusnya sesuai dengan nawacita yang digulirkan oleh Pak Jokowi, iya. membangun itu dari pinggir. Semua program itu kan dari negara untuk negari semuanya. Iya, iya, iya. Kita harus membangun negari. Kalau negari itu sejahtera, Iya. itu seluruh kabupaten itu akan sejahtera sendirinya itu. Kalau negari ini kan letaknya langsung berada masyarakat langsung Menyentuh masyarakat dari- langsung kan itu ya. Pak, kalau apa namanya dalam apa namanya Pak gini, pemerintahan itu kan akan lebih baik, akan lebih bagus kalau para elit-elitnya bersatu. Nah, kalau sekarang kan ada dua elit, artinya dua tokoh utama dalam pesisir selatan ini. Yang pertama Bapak Indra Joni, yang kedua Bapak Rusmayo Anwar. Apakah ada langkah atau tindak lanjut? Akankah mereka ada bertemu dalam waktu dekat, seperti kalau Bu Megawati kan makan nasi goreng. Nah, kalau Bapak Indra Joni dan Desnaldi ini bagaimana kira-kira Pak? Jadi kita sangat mengharapkan begitu. Seperti tadi, setelah Indra Joni diberi mandat oleh masyarakat, tentu yang ada lagi bagaimana program Indra Joni itu jalan. Iya. Yang ada program Indra Joni melalui visi dan misinya, yang ditetapkan melalui RPJMD. Iya. Suka tidak suka, tentu masyarakat harus merespon, menerimanya. Termasuk Pak Rusmaya Anwar sendiri kan gitu. Karena bagaimanapun kan masyarakat untuk kepentingan masyarakat pesisir selatan. Dan kita harapkan memang harus terjadinya rekonsiliasi mereka tuh. Jadi saya ditanya oleh wartawan dulu, bagaimana enggak bisa enggak Pak Indra Joni dengan Pak Rusmaya makan sepiring dua. Saya bilang insya Allah bukan makan sepiring dua, kita makan belanjung berdua nanti kan ya. Insya Allah gitu. Mungkin Pak Indra Joni meresponnya. Itu kan bisa dibilang Pak, apa namanya, masyarakat di mungkin semua kalangan kayaknya menantikan pertemuan mereka berdua, karena sepanjang yang kami lihat, sejarah yang kami lihat kan memang jarang mereka bertemu berdua dalam satu forum, kecuali seperti forum KPU misalnya kan, pengambilan nomor urut, debat kan hanya seperti itu. Iya, itu kan basa-basi istilahnya. Memang dalam sejarah kan kita lihat sejak almarhum, misalnya almarhum Pak NA dilanjutkan oleh Pak Indra Joni, jarang itu pertemuan antara mantan-mantan para kita mengharapkan harus demikian. Tidak akan sukses program itu tanpa didukung oleh semua lapisan, apalagi masuk elitnya kan. Kita harapkan begitu kan. Mungkin yang jadi kunci Pak, apakah program yang telah dilahirkan oleh Bapak Rusmayo Anwar, seperti contoh Pak BPJS gratis, apakah itu akan dilanjutkan atau akan ada semacam pembaharuan atau diputus atau bagaimana? Jadi begini, kalau tidak salah 5 program Pak Indra Joni, termasuk itu BPJS gratis itu. Karena ada 5 program, izinkan kalau saya uraikan 5 program itu. Ada namanya 5 program, pertama itu adalah Nagari Kanyang. Nagari Kanyang itu apa? Pak Indra Joni tidak menginginkan masyarakatnya lapar. Harus terjadi swasembada pangan di nagari. Untuk membuat swasembada pangan itu terjadi, tentu infrastruktur pertanian diperbaiki, irigasi diperbaiki, jaring irigasi diperbaiki, pengadaan pupuk. Masyarakat sekarang terkendala dengan pupuk. Pupuk ada, tapi tidak pernah dapat masyarakat. Maka insya Allah Indra Joni menyiapkan kecukupan pupuk, berapa kebutuhannya disipkan itu. Insya Allah itu. Kalau demikian itu akan terjadi swasembada pangan. Ada istilah orang tua dulu, padi menjadi jagung mopi, puke mangane badan belang. Ketiga-tiganya itu udah masuk semua itu, termasuk perikanan sekalian itu kita ingin. Kemudian yang kedua, program Nagari Mengaji. Negari Pandai. Negari Pandai itu keinginan Pak Indra Joni bahwa peningkatan sumber daya manusia. Kenapa sumber daya manusia titik fokus pembangunan beliau ke depan itu? Karena beliau menyadari sumber daya manusia yang tinggi lah yang akan mampu membawa bangsa ini yang untuk lebih baik, untuk membangunkan itu ya. Kita lihat contohnya Jepang kan tahun 45 hancur negaranya. Negara yang hancur dibom, tapi sumber daya manusia udah tinggi dia. Tahun 45 itu udah mampu dia membangun kapal terbang, pesawat-pesawat lainnya. Akhirnya bangkit dia. Dalam sekian tahun ke depan bangkit dia. Kenapa? Karena sumber daya manusia tadi. Singapura tidak punya sumber daya alam, tapi alam bisa menjadi sumber daya akibat apa? Karena sumber daya manusia yang tinggi. Maka itulah titik fokus pembangunan sumber daya manusia harus SDM. Untuk itu bagaimana jalannya?
Pertama tentu infrastruktur sekolah diperbaiki. Iya, iya. Kemudian peningkatan kapasitas Iya. kompetensi tenaga pengajar. Iya, iya. Jangan ilmu itu tuh ya. Sekarang udah zaman now. Iya, iya. Ilmunya waktu diangkat jadi pegawai itu juga kan itu. Jadi Iya, ada iya. peningkatan itu. Iya. Yang tak kalah penting itu tuh peningkatan tunjangannya, dikasih Iya, iya. reward dan juga harus dikasih punishment. Iya, iya. Nah, kalau dia mampu ya dikasih reward, kalau tidak mampu ya dikasih punishment karena nggak Iya, iya. jalan. Iya. Begitu. Itu yang kedua. Iya. Sedangkan yang ketiga kan nagari mengaji. Negeri Maji. Nagari mengaji. Iya. Negari mengaji, Pak Indra ini menginginkan masyarakat pesisir selatan kan punya akhlak mulia, mentalitas yang baik. Iya, iya. Kenapa itu? Karena bagaimanapun juga sumber daya manusia yang tinggi, Iya. tidak ada nilai-nilai agama di hati sanubari sumber daya manusia itu Iya. akan menjadi malapetaka bagi manusia lainnya. Iya. Kenapa? Karena tidak ada nilai-nilai agama. Sebagai contoh kita lihat Iya. kejadian-kejadian kita lihat sekarang ini Iya. kan banyak tuh. Profesor dokter kan luar biasa tuh, tapi ngapa dia lakukan korupsi? Iya, iya. Kenapa? Karena tidak ada nilai-nilai agama di hati sanubarinya. Iya. Pak Indra Joni menginginkan itu Iya. bahwa sumber daya manusia yang agamais lah yang akan mampu menyelamatkan bangsa ini. Iya, Ke depan iya. kan itu makanya harus seiring dengan itu. Iya. Untuk meningkatkan supaya mantap nilai agamanya, nanti akan bekerjasama nanti dengan tali tigo sabilin, Iya. tungku tigo sejarangan. Mana Iya. itu nenek mama, alim ulama, jadi pandai Iya. akan dilibatkan dalam pembentukan karakter masyarakat kita nanti di tingkat nagari kan tuh. Iya, iya. Iya. Selama ini kan kita tidak melibatkan tali tigo sabilin, tungku tigo sejarangan itu. Iya, Insya iya. Allah ke depan kan bukan. Setelah itu tentu diiringi dengan bantuan keuangan. Iya. Guru-guru mengaji, imam-imam masjid dikasih honor. Iya, iya. Nah, supaya bisa ilmunya ditransfer ke anak-anak didiknya Iya. supaya jadi anak yang berilmu takwa. Iya, iya. Nilai-nilai adat dimasukkan kepada anak-anak kita. Iya, iya. Oh, akan kita datang nanti pakar-pakar hukum adat. Iya, iya. Kita mantapkan ini mama kita Iya. supaya mengerti masalah adat kan itu. Iya, Insya Allah iya. ke depan itu. Iya, Itu iya. program yang ketiga. Iya. Kemudian yang keempat negeri sehat. Iya. Negeri sehat seperti yang tadi kan sama dengan program Yusma Yanuar, Iya. BPJS gratis. Iya. Kita sama itu, memang enggak perlu BPJS, Iya. enggak perlu kartu KIS. Iya. Masyarakat berobat yang tidak mampu cukup dengan KTP bisa ke rumah sakit. Iya, iya, iya. Itu tidak menyalahi aturan, insya Allah itu bisa itu. Iya, iya. Itu. Iya. Nah, itu yang keempat. Iya. Yang kelima itu negara sejahtera. Iya. Kalau lah kanjang dia, lah mantap dia kan, lah Iya. mantap ilmu pengetahuannya, mantap ilmu agamanya, sehat dia. Iya. Itu akan sejahtera negara itu. Karena itu akan menumbuh kembangkan UMKM. Iya, iya. Misal di channel-channel mangrove negari, Iya, kita tumbuh kembangkan, nanti tidak modal, kita siapkan modal itu. iya, iya. Modal itu bagaimana nanti, kan dulu ada di Sumbar tahun 60-an tuh, kita kenal dengan Lumbung Piti Nagari. Lumbung Piti Nagari itu berkembang di Bali malah. Iya. Malah ratusan miliar hasilnya. Kita Iya. hilang, Iya, iya. karena kita tidak serius mengurusnya. Insya Allah akan dihidupkan nanti lembaga keuangan di negari nanti, apa namanya, atau tetap Lumbung Piti Nagari atau lembaga lain, yang akan membantu generasi muda kita, ibu-ibu kita dalam berusaha kegiatan UMKM. Dibantu, pinjamkan uangnya tanpa bunga dan tanpa anggunan. Kan bagus itu kan. Bagus. Nah, itu memang tepat sasaran, Pak. itu pasaran, itulah 5 program yang luar biasa itu. Iya, Makanya saya itu mati-matian ikut sama tim memperjuangkan ini supaya sukses ini kan gitu. Iya. Ini demi pesisir selatan yang maju. Iya. Maju, berkembang dan berkelanjutan. Berkelanjutan itu. Iya, iya. Di samping tidak mengabaikan infrastruktur. Kan? Iya, iya, betul. Infrastruktur kan penunjang yang 5 tadi. Iya, iya. Nah, ini Pak, mungkin minta penegasan ini Pak, selaku ya orang sutra, tokoh sutra Pak. Iya. Kan kalau sekarang kan pasar Selanti ini menjadi isu yang sangat apa namanya, yang seksi lah istilahnya. Iya. Apakah Hendra Jani akan melanjutkan pembangunan pasar Selanti atau bagaimana? Pasar Sutra Iya. sesuai dengan janji kampanyenya, janji kepada saya, itu adalah prioritas pertama. Prioritas pertama. Kalau ada sekat-sekat aturannya Muhammad tidak ada itu. Demi kepentingan masyarakat. Iya. Nah, saya udah pelajari. Saya kan udah lama pula. Saya 27 tahun di penitia anggaran. Kita lihat itu. Hal-hal yang hambat. Tidak ada yang menghambat untuk pasar sutra itu bisa dibangun. Tidak ada itu. Bisa. Tidak ada salah itu. Cuma barangkali untuk dibangun pada tahun 2025 besok nggak mungkin. Iya. Soalnya tahun 2025 ini APBD telah disusun. Iya, telah ketok palu. Jangan nanti, kok pecah lilo dah Joni nanti. Kok ala 2025 dan bangun pasar sutra gitu ya. Iya. Itu kira-kira gambar. Kalau masalah hambatan seperti hibah segala macam itu bagaimana Pak?
Apakah benar seperti itu atau hanya sekedar pengalian isu? Jadi gini, BPK cuma Hmm. minta ke Pemda Pesisir Selatan bagaimana status tanah itu. Bukan melarang, kan tinggal satu surat dibikin. Status tanah itu adalah nagari, selesai itu. Nggak ada masalah, kan bangun lah. Iya, Banyak kerja untuk bangun kerjasama dengan negari, Iya, hibah ke negari, bukan nagari pula yang menghibahkan itu. iya, 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 Bisa kan pemerintah daerah bekerjasama kan dengan pemerintah negari. iya, iya, Di dalam hal ini tentu kerapatan ada nagari. iya, 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 Bisa juga pemerintah daerah menghibahkan kepada nagari. iya, iya, Dalam hal ini kerapatan ada nagari, kan Iya, bisa, tidak ada masalah. iya, iya. Bisa saja sama-sama kerjasama. Hmm. Misalnya aset tanah milik nagari, Iya, ya, bangunan daerah, Iya. dihitung berapa persen milik nagari nilainya. Kan Iya, bisa iya. banyak solusinya bisa Iya, dapatkan. banyak. Dan itu tidak melawan aturan. Iya, Bisa semua. Berarti banyak skema sebenarnya. Banyak skema. Saya kan udah datang Iya, iya. sama Firman Dalil, Iya, ketuakan waktu itu, Iya. Samsiwal Hasan Jamalus, iya, di pihak Pemda ada Sikda, iya, ada Kepala Dinas Pasar, iya, ada asisten satu beberapa apa. iya. Kita tawarkan itu konsep-konsep itu. Dia setuju, Ah. nantilah kita sampaikan bupati. Ditunggu sampai kemarin, enggak datang-datang konsep itu gitu. Apartemen itu Pak tahun berapa Pak? 2023? 2023. Berarti lah Udah lah itu. setahun. Jadi itulah. Jadi kita tidak perlu lah bicara ke belakang, kita ke depan aja lagi. Iya, Insya Allah iya. pasar Suwanti Iya, iya. diselesaikan. Tadi kan Bapak menyebut bahwasanya akan ada rekonsiliasi gitu Pak. Kan sudah pilkada ini masyarakat kan terkotak-kotak gitu. Iya betul. Bagaimana sih himbauan Bapak baik terhadap pendukung 01 maupun pendukung 02 atas kemenangan ini Pak? Jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, setelah selesai perhitungan ini, Iya, kan sudah jelas iya, bahwa bupati itu cuma satu cuma. iya, Sekarang kan dipercaya dia beri amanat kan Indra Joni. iya, Maka mulai dia dilantik atau mulai saat ini Iya. hilangkan di Komi 01 dengan 02. iya, Yang ada sekarang adalah masyarakat pesisir selatan. iya, iya, Kemenangan ini bukan kemenangan 02, iya, kemenangan masyarakat pesisir selatan itu. iya, iya, Bersama-sama kita bantu Indra Joni Risnadi dalam rangka membangun pesisir selatan ini. Insya Allah kita berada pada jalan yang benar, kan itu aja. iya, iya Pak. Mungkin sampai di sini Pak kita ngobrol singkatnya Pak. Kami sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak di studio kecil kami ini. Mudah-mudahan kita bisa lagi kolaborasi dalam bentuk yang lain Pak. Sebelumnya selamat Pak. Ya, terima kasih. Saya juga mendoakan studio ini berkembang. Amin. Kayak skala nasional, kayak Raffi Harun, Iya, iya. kayak siapa mantan ketua KPK itu. Abraham Samad. Abraham Samad kan dia punya studio juga tuh. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan yang seperti itu boleh Amin, amin. kita harapkan. Mohon bantuan dan dukungan. Insya Allah ya. Oke.